Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Logi Channel barengan gue Dimas. Di edisi yang udah nggak tahu lagi mau ngapain. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu. Dan gue berharap semuanya bisa kembali normal, stabil. Kita semua bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Nah, di video gue kali ini, gue bakalan coba ngasih Q&A atau question and answer seputaran thrifting, usaha thrifting ya kan. Jadi sebelum ini gue udah coba ngelempar Q&A di akun Instagram gue di @logit_id. Jadi abis ini gue bakalan bacain nih satu-satu. Oke? Tapi sebelum itu bumper dulu dong. Nah nih pertanyaan yang pertama dari @alia_rmdhn_. Dia nanya gini nih, modal buat buka usaha thrifting kisaran berapa bang? Nah nih gue pengen ralat di sini, mungkin usaha thrift shop kali ya, kayak gue begini. Nah gue mau jelasin nih, kalau menurut gue pribadi modal itu sebenarnya sih nomor kesekian itu. Yang pertama itu sebenarnya ada niat sama kemauan lu untuk ngejalanin usaha ini dengan fokus sebenarnya. Jadi gua ambil contoh begini. Kalau misalkan lu punya duit sekitaran 500.000, terus lu punya handphone sama akun Instagram, sebenarnya itu udah menjadi modal lu banget gitu, modal awal lu banget gitu, sebenarnya udah cukup gitu untuk membuka thrift shop ini. Jadi modal itu nggak perlu besar, nggak perlu kecil juga, relatif lah menurut gua. Oke. Nah nih pertanyaan nomor 2 dari @barbecue.ind. Dia nanya begini, kenapa ente yakin kalau usaha thrifting itu bisa sukses bang? Ini beneran nanya WK. Sebenarnya sih sukses itu bukan menjadi tolak ukur sih sebenarnya gua buat ngejalanin usaha thrift shop gua ini. Yang penting lu fokus, ya kan, yakin sama bidang lu yang lu kerjain saat ini, lu jalanin aja dah, ya kan. Intinya lu mau gerak aja dulu. Nanti misalkan kedepannya lu ketemu kendala apa masalah, pasti lu bisa nyelesain sendiri. Nomor 3 ya, dari @_arif_irwani_. Dia nanya begini, hal paling diutamakan ketika thrifting apa bro? Brand, kondisi barang, size, harga. Thanks. Ya. Ini dia jawab, dia nanya jawab sendiri ini sebenarnya. Cuman di sini gue pengen nambahin sedikit aja ya. Gue lebih ke kondisi barang sebenarnya. Gue dari kondisi barang, ya kan? Karena apa? Percuma ketika lu dapat brand bagus, cuman harganya lumayan tinggi, misalkan ada minusnya, nah itu sama juga bohong gitu ya kan. Tapi kalau misalkan lu dari kondisi barang yang misalkan nggak branded, cuman kondisinya barangnya itu bagus, nah itu tetap dia punya nilai jual tuh sebenarnya. Jadi kalau menurut gua kondisi barang, harga yang maksudnya terjangkau, brand itu bonus lah kalau menurut gua. Dari @alfkipat, ya kan, kalau nyortir bal terus isinya ampas semua gimana ngolahnya? Nah ini pertanyaan bagus nih sebenarnya. Nah tapi sebelum gue jawab ini, karena kan ada berhubungan sama bal itu sendiri ya. Sebelumnya lu harus tahu dulu nih, kalau misalkan lu pengen ngemulain lu pengen mulai banget usaha thrift shop ini, gue saranin sih buat lu semua untuk nggak ngambil bal gitu secara langsung. Karena apa? Satu, modalnya lumayan gede. Satu bal itu kira-kira lu bisa beli satu motor second sebenarnya. Udah gitu yang kedua, lu nggak bakalan tahu itu kondisi barangnya kayak gimana di dalam. Karena begini, ketika lu bongkar bal itu, pas lu buka itu ada 3 tipe. Ada barang pala, kalau gue nyebut istilahnya ya, ada barang pala, ada barang badan, ada barang buntut, ya kan? Dan satu bal itu ada tiga-tiganya semuanya. Nah,
Si Kipat ini nanyain, ketika lu buka bal itu zong semua, gimana cara ngolahnya? Nggak ada pilihan lain, lu harus pinter-pinternya lu ngejual itu barang semua sebenarnya. Untuk nentuin harga jualnya sendiri ya mau nggak mau gue harus ngecakin dulu nih. Misalkan barang palaannya gue dapat berapa piece, barang badannya berapa piece, barang buntutnya berapa piece gitu. Kalau lu terjun langsung buka bal, nanti nih barang buntutnya gimana lu cara ngejualnya. Sedangkan kalau misalkan lu cuma ngandelin barang palaan doang, emang sih barang palaan itu paling mudah banget dijual deh. Kalau misalkan lu nanya, ciri-ciri bal bagus itu bagaimana bang? Gitu kan. Bal bagus itu bukan gimana dalamnya sebenarnya, dari harganya sebenarnya. Nanti kan ada tuh misalkan dalam satu bal itu ada berapa piece, ntar tinggal kita cak aja sebenarnya palaannya berapa, badannya berapa, buntutnya berapa, ya kan? Nah itu dia sebenarnya kalau seninya thrifting itu di situ. Gimana kita bisa ngejual barang palaan, barang badan sama barang buntut. Jadi gitu ya. Nggak ada pilihan lain kalau menurut gua. Jual semuanya. Sebisa mungkin kejual, bagaimana itu. Gitu ya Pat. Dari @Gibran_Surya_. Nah, doi nanya begini nih. Cara bedain size luar sama size lokal itu gimana bang? Sebenarnya kan untuk size sendiri kan itu ada dua tipe ya. Ada yang size Asia, Japan market, sama size luar gitu, Europe, Amerika. Gua ngambil contohnya itu kayak brand champion gitu. Brand champion itu ada yang size-nya buat Japan market sama size Eropa, Amerika. Jadi ada dua size ini buat Asia sama buat Eropa. Nah itu pasti ukurannya berbeda. Kalau lu misalkan beli champion dengan size S itu sama aja kayak lu terus lu pakai sama aja kayak S, kayak make di sini tuh kayak size L sebenarnya. Nah kan. Nah kenapa bisa begitu bang? Karena brand champion ini sebenarnya kan dia brand sportwear gitu ya kan, buat khusus buat olahraga itu sebenarnya awalnya. Jadi emang didesain khusus untuk atlet. Lu tahu sendiri kan kalau atlet-atlet itu kan badannya super gede kan. Kalau misalkan lu beli size S dan udah gitu lu pakai emang kelihatan gede, nah itu bisa kemungkinan itu size dari luar, dari Eropa gitu. Tapi kalau misalkan lu pakai sama badan lu kira-kira pas atau terus size itu bisa jadi itu size-nya size lokal gitu atau Asia. Jadi kira-kira kayak gitu ya buat bedainnya ya. Nah nih pertanyaan selanjutnya dari @brandsecondbekasi. Dia nanya gini, gimana jualan menghadapi krisis global saat ini? Nah nih gue koreksi, mungkin saat pandemi ini tuh ngadepinnya kayak gimana. Karena otomatis kan berpengaruh banget dah ya kan dari sisi ekonomi gitu ya kan. Buat seller-seller pokoknya tetap aja semangat, optimis lah ya kan, maksimalin jualan kalian. Misalkan kalau misalkan di awalnya di offline, coba deh alihin dikit-dikit jualan kalian di online gitu. Kayak misalkan di akun Instagram, sebenarnya lu posting aja tuh nggak masalah. Dari Instagram sendiri sebenarnya udah ada beberapa fitur gitu untuk promosiin barang-barang jualan kalian semua. Di Instagram tuh juga ada beberapa fitur yang bisa lu naikin jualan lo gitu buat promosiin, itu ada. Sama paling marketplace kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu, bener-bener banget lo maksimalin sambil nunggu semuanya stabil. Insyaallah kita berdoa supaya ini cepet stabil lagi, kita bisa beraktivitas lagi dah. Pokoknya gitu ya, tetap optimis aja tuh buat seller-seller semua tuh. Dari @haekalasror, dia nanya gini, bang, gampang nggak sih bikin brand lokal di era sekarang? Kalau ini dia nanyain brand lokal. Kalau gue bahas thrifting, ya udah nggak apa-apa nih, gue jawab sebisa gue nih ya. Sebenarnya itu tergantung fokus sama enggaknya lo gitu. Yang penting lo mau aja dulu, terus lo ada niat gitu, udah gitu lo jalanin, terus lo fokus dah tuh ya kan. Butuh effort gitu yang lebih. Kayak lo mesti planning dulu. Kayak lo mesti spend budget dulu. Ide-ide lu dulu, lu harus survei target pasar lu kayak gimana.
Jadi kalau buat brand lokal itu sebenarnya ada dua tipe. Lu bisa ATM, amati tiru modifikasi. Jadi barang yang ada gitu yang emang benar-benar laku di pasaran itu benar-benar lu tiru, amati sama modifikasi. Udah gitu tinggal lu jual. Sama satu lagi lu idealis gitu. Kalau idealis itu balik lagi ke yang tadi gue bilang. Lu ngedevelop benar-benar brand lu itu dari awal. Cuman balik lagi itu pasti nggak makan waktu yang sebentar, kayak lu mesti banget nyari market pasar lu kayak gimana, planning, budget itu harus dipikirin banget. Jadi kalau menurut gua susah gampang itunya tergantung elunya lagi. Elunya itu fokus apa enggak, lu tekun apa enggak gitu, balik lagi ke elunya. Kalau misalkan lu fokus tekun, gua rasa sih bisa. Gitu ya. Ror. Oke, Ror. Nah, dari @barka_day. Nanya serius Gan, gimana prospek thrift shop ke depan? Apakah thrift ini mengenal tren juga? Nah, nih pertanyaan bagus juga nih dari Barka Day, ya kan? Sebenarnya kalau lu perhatiin, tren fashion itu sebenarnya ngulang-ngulang lagi gitu. Sebenarnya kayak tren sekarang gitu. Sebenarnya udah ada kalau lu perhatiin dari zaman dulu lagi. Kali ini mah tinggal ngulang-ngulangin lagi aja, kayak pengulangan gitu. Ya kan, gua kasih contoh gini, brand champion lagi deh, ya kan. Brand champion itu kan udah ada dari tahun 90-an kan. Cuman agak tertidur lama. Karena apa? Karena dia bersaing sama brand-brand sportwear lain kayak Adidas, Nike, gitu-gitu. Ya enggak? Nah, udah gitu 2016 ketika dia collapse lagi sama Fitmong, ya kan. Udah gitu naik lagi nih brand. Mulai dipakai lagi sama artis-artis luar kayak Kendall Jenner, Drake, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi naik lagi nih champion, harganya lumayan lagi. Jadi kalau misalkan kita thrift shop itu ada trennya sih, gue bilang sih enggak. Karena begini, selagi namanya orang nggak pakai baju itu nggak jadi tren, ya kan. Lo usaha di bidang fashion itu pasti bakalan ada terus gitu. Tuh. Nah nih yang lanjut dari Saskia HRP, dia nanya gini, apa aja sih keuntungan buat kita belanja barang thrift? Nah, nih gue jelasin ya, Siska ya, gue nyoba jelasin nih. Keuntungan kita belanja barang thrift itu satu, lu ngejaga lingkungan, ya kan? Karena apa? Ngurangin sampah sebenarnya, itu satu. Yang kedua, kalau lu belanja barang thrift itu, lu pasti nemuin harga yang terbaik. Kenapa yang terbaik nih? Jadi gua kasih contoh gini. Lu pengen beli salah satu barang gitu dari satu brand gitu, Uniqlo gitu, pullover hoodie. Itu kalau misalkan di official store-nya, itu harganya bisa sekitar 400 sampai 600 ribu. Tapi ketika lu belanja thrifting atau lu belanja di thrift shop, lu pasti nemuin harga jauh di bawah itu sebenarnya. Jadi paling kisarannya dengan kondisi bagus, golden size gitu ya kan, itu pasti paling kisarannya sekitar 100 sampai 150 ribu. Nah itu dari segi harga yang terbaik. Terus yang ketiga, lu bisa nemuin barang yang benar-benar limited. Gua kasih contoh gini, ketika lu emang suka barang-barang vintage, yang udah bener-bener emang nggak ada di official store-nya, salah satu cara buat ngedapetin ini cuma di cara thrifting kayak begini, di thrift shop sebenarnya. Terus yang keempat, keuntungannya lagi kalau emang lu hobi koleksi barang-barang thrifting, itu secara nggak langsung, secara lu nggak sadar, itu sebenarnya udah jadi aset buat pribadi lo. Misalkan nih, kalau misalkan lu udah bosen dengan barang thrifting lo yang udah ada, nah itu bisa lu jual lagi tuh, atau lu olah lagi jadi duit, itu bisa sebenarnya. Nah, itu jadi aset lu sendiri. Jadi gitu ya sis. Nah, nih dari @kisminboy, kalau mau buka usaha thrift shop ya, harus persiapin apanya dulu bang, abis itu mending online atau offline? Gua coba jawab nih ya. Menurut gua yang balik lagi sih tadi di awal gua udah jelasin. Yang penting itu lo ada niat dulu awalan, terus lo mau mulain, terus lo fokus dengan budget minim seadanya. Kayak itu tadi yang di awal gue bilang,
Lu punya modal 500.000, lu punya HP, handphone gitu ya kan, lu punya akun Instagram, sebenarnya itu udah cukup jadi modal awal lu untuk buka thrift shop secara online. Pokoknya kayak itu tadi, kayak misalkan lu punya duit 500.000, HP sama akun Instagram itu sebenarnya udah jadi modal banget lu awal gitu buat ngemulai usaha ini. Nggak perlu modal mahal sih, sebenarnya asal dari lu nya fokus, lu jalanin udah gitu, lu tekun. Pokoknya tetap semangat terus deh lu pokoknya lu mau mulai aja itu sebenarnya udah bagus kok. Nah itu dia tadi gue udah coba jawabin beberapa pertanyaan kalian gitu di Q&A seputar thrifting. Pertanyaan yang paling serius judulnya. Nah 3 orang yang beruntung bakalan gue kasih kaos. Nanti gue update di Instagram gue di @logit_logit_id, siapa-siapa aja yang dapet. Dah pokoknya gitu aja deh ya untuk video gua kali ini. Pokoknya jangan lupa saksiin video-video gua selanjutnya di @logit_logit channel. Di subscribe akun kita di @logit_logit channel. Follow akun Instagram kita di @logit_logit_id juga. Jaga terus kesehatan, stay safe, ya kan. Semoga bisa kembali normal. Semoga bisa cepat kita kembali beraktivitas lagi. Udah gitu ya dah. Gue cabut ya.